Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Umayyah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi dan konstitualisme di Indonesia. Apa itu konstitusi? Teman-teman ada yang tahu nggak nih apa arti dari konstitusi? Kalau ada yang tahu, boleh ya tulis di kolom komentar. Konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim, disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Dalam menyusun suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktik penyelenggaraan negara turut memengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar. Jadi teman-teman, hampir semua negara di dunia ini memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar, yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah negara Inggris dan negara Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif maupun yang sudah sangat tua, seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang membuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah, maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konstitusi. Jenis-jenis konstitusi itu ada dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu ada yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, yang ketiga Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Sedangkan konstitusi tidak tertulis yaitu yang pertama pidato, yang kedua konvensi atau perjanjian, yang ketiga musyawarah untuk mufakat, yang keempat pidato kenegaraan presiden. Selanjutnya yaitu fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi ini yang pertama fungsi simbolik sebagai pemersatu, yang kedua fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara, yang ketiga fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, yang keempat fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan dan kebangsaan, yang kelima fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Selanjutnya itu karakter konstitusi di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi. Karakter konstitusi di Indonesia sebelum reformasi. Yang pertama itu penempatan Undang-Undang Dasar 1945 pada periode 18 Agustus tahun 1945 hingga 27 Desember 1949 saat diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Saat itu NKRI belum memiliki Undang-Undang Dasar. Baru sehari kemudian PPKI mengesahkan rancangan undang-undang sebagai Undang-Undang Republik Indonesia. Yang kedua yaitu penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Meski telah memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, setelah kepergian Jepang, Belanda kembali meronggong pemerintah Indonesia dengan maksud untuk menguasai kembali negara yang baru lahir ini. Belanda mencoba untuk memecah belah kesatuan dengan membuat negara-negara boneka dan membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS.
Akibatnya, Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia tersebut hanya berlaku untuk RI saja. Yang ketiga yaitu penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada periode 17 Agustus 1950 hingga Juli 1959. Konsep negara serikat yang dibentuk Belanda bukanlah bentuk negara yang dikehendaki bangsa Indonesia. Itu sebabnya RIS tidak bertahan lama dan kemudian terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia. Setelah itu, kemudian disepakati untuk mendirikan kembali NKRI. Setelah itu dibentuklah panitia bersama untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar baru yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1995. Yang keempat yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Yang keempat itu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada periode 1959 hingga sekarang. Setelah penetapan Undang-Undang Dasar sementara pada 1950, kemudian pada 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekret Presiden. Selain menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, Presiden juga mengubah Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 hingga 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan tersebut dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap tidak mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Karakter konstitusi di Indonesia sesudah reformasi. Pada era reformasi, setelah Presiden Soeharno jatuh, MPR telah melakukan 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu pada tahun 1999, yang kemudian tahun 2000, 2001, dan terakhir tahun 2002. Salah satu poin terpenting amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pasal 7 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Amandemen ini membatasi masa kekuasaan Presiden menjadi hanya 10 tahun. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.